Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo, mendukung kami. Saya datang karena saya mendukung. Pak, alasan kenapa Pak pilihnya kepada Ahmad Lutfi, Pak? Ya semua orang tahu lah. Nggak perlu saya ceritakan. Saran saya teman-teman ya, jangan ikut-ikutan karena Presiden mendukung, terus kita masyarakat harus mempunyai opini dan dukungan yang sama terhadap Presiden tersebut. Tidak teman-teman ya. Kita harus smart, kita harus lihat siapa orang ini. Sekali lagi teman-teman, ini adalah opini saya. Terserah teman-teman mau memilih dia atau enggak ya. Kalau saya sih moh ya, najis milih-milih yang kayak begini. Ada judi aja di tempat dia 3 biji, dia kagak mau urusin. Hingga saat ini 3 lokasi perjudian itu masih ada di Jawa Tengah. Menandakan biasanya kalau ada, berarti ada yang melindungi teman-teman ya. Kalau Pak Jokowi nggak dicintai rakyat, nggak mungkin yang didukung Pak Jokowi 1 putaran. Itu rumus politik dong. Jangan atas nama omon-omon begitu dong. Klaim-klaim ini rakyat begini. Buktinya 14 Februari, jagoan yang didukung Pak Jokowi 02 yang menang. Kalau nggak percaya lihat aja di pilkada. Jagoan Pak Jokowi menang nggak? Yang didukung Pak Jokowi. Menurut saya menang di pilkada. Gitu. Terus mau berandai-andai lagi, mau berspekulasi. Di pilkada saya aku yakin semua kandidat kepala daerah yang didukung Pak Jokowi atau teridentifikasi didukung Jokowi pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Ini bukti saya ya berkomunikasi dengan Kapolda Jawa Tengah. Jadi saya waktu itu mendapatkan informasi ada 3 lokasi judi di Jawa Tengah. Saya kirim link beritanya ke Ahmad Lutfi, teman-teman ya. Waktu itu beliau kan Kapolda tuh, Kapolda Jawa Tengah. Saya kirimkan beritanya, ini ada tanggalnya Juni 17, 2023. Nggak dibalas sama sekali link berita saya. Yang ada berikutnya teman-teman, handphone saya diblokir karena ini hanya centang 1. Ya, nomor yang sama yang tadinya ada gambarnya, sekarang ini centang 1. Kita lihat bagaimana beliau ini adalah orang yang tidak peduli pada input masyarakat, tidak peduli dengan masalah yang terjadi di daerahnya. Kalau ada apa-apa, dia cuma hentikan komunikasi dan dia blokir orang itu. Apakah orang yang seperti ini adalah pejabat yang Anda inginkan menjadi gubernur sebuah wilayah? Kalau kayak begitu apa jadinya gubernur kalau pemerintah tidak peduli dengan rakyatnya? Ada judi aja di tempat dia 3 biji, dia kagak mau urusin di situ teman-teman ya. Jadi saya berikan kepada teman-teman warning, hati-hati. Orang yang seperti ini yang nggak peduli dengan pemerintah, dengan masyarakatnya, ya tidak akan peduli nanti dengan masyarakat Jawa Tengah. Ya, sekali lagi teman-teman, ini adalah opini saya. Terserah teman-teman mau memilih dia atau enggak ya. Kalau saya sih moh ya, najis milih-milih yang kayak begini. Kenapa? Kalau dia nggak peduli sama masyarakat, ngapain lu jadi pejabat? Saya tanyakan motif lu jadi pejabat apa? Ya, mau korupsi atau apa? Atau mau melayani? Jadi hanya ada 2 pilihan teman-teman. Apakah dia mau menjadi pejabat yang baik melayani masyarakat, atau dia mau menjadi pejabat yang buruk, korup, dan menghancurkan masyarakat? Itu aja pilihan yang nggak bisa setengah-setengah. Tapi saya sudah buktikan dengan WA saya ini bahwa dia nggak peduli kepada masyarakat. Dia nggak peduli tentang adanya ancaman judi online, judi di daerahnya dia. Ya teman-teman, karena apa? Ya patut diduga kalau dia membiarkan terjadinya lokasi perjudian. Karena hingga saat ini 3 lokasi perjudian itu masih ada di Jawa Tengah. Menandakan biasanya kalau ada, berarti ada yang melindungi teman-teman ya. Ini terbukti kan dari judi online yang katanya Kominfo mau memblokir, ternyata justru dari Kominfo melindungi teman-teman ya. Ini logika aja. Penegak hukum kalau dia nggak memberantas, padahal dia tahu ada lokasi tersebut, berarti itu ada perlindungan dan pembiaran teman-teman. Dan tidak pernah ada perlindungan dan pembiaran terhadap suatu kejahatan di suatu daerah jika tidak ada setoran. Ini logika umum aja. Terserah teman-teman mau percaya dengan opini saya atau tidak. Balik lagi, ini adalah opini pribadi saya. Ya, ini adalah pemikiran pribadi saya. Yang dimana hak untuk opini saya ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 kebebasan berpendapat. Ini pendapat saya. Jadi ini teman-teman patut kita waspadai. Kita lihat bagaimana pemerintah itu tidak serius untuk menghapuskan judi online. Nggak ada itu. Itu bullshit. Ya saya kasih tahu teman-teman, bullshit itu. Ya mereka hanya lip service. Kalau mau mereka menghapuskan itu gampang sekali teman-teman. Ya bukan hanya memblokir websitenya. Kalau blokir website, besok bikin website baru.
Lu tangkap dong gembongnya. Gembongnya kan jelas itu siapa. Pendanaannya lu sikat di situ, selesai. Inilah karena nggak ada keseriusan yang ditangkap siapa? Selebgramnya, orang-orang komdiji, yang mana tuh orang level bawah. Saya kasih tahu teman-teman, yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal Mabes. Itulah yang melindungi judi online. Hal terakhir teman-teman, ya yang patut teman-teman lihat, ini ada sebuah berita ya dari suara.com, adanya seorang wanita bernama Vanessa Nabila ya, yang mana dibilang oleh masyarakat dan netizen sebagai wanita simpanan dari Ahmad Lutfi. Bayangin teman-teman, seorang polisi punya wanita simpanan. Apakah ini benar atau tidak? Tanyakan kepada suara.com. Tapi saya akan membacakan ya apa isinya di sini. Jadi isinya di sini, isu simpanan seorang calon gubernur Pilkada 2024 ditanggapi bantahan selebgram bernama Vanessa Nabila. Jadi dia bilang dia membantah nih, dia bilang di situ ya. Alasannya dia bilang banyak sekali yang hujat saya, berita tentang saya dan Bapak Ahmad Lutfi. Jangan mudah percaya hoak katanya, saya pribadi tidak punya hubungan spesial. Dia mengungkap fakta bahwa foto dan video yang beredar luas, pertemuan diviralkan, foto tersebut hanyalah kebetulan ya. Ya kita tahu teman-teman, maling nggak ada yang ngaku. Yang namanya ada foto, kalau satu kebetulan mungkin, dua kebetulan mungkin. Kalau fotonya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak foto kebetulan terus, itu tidak mungkin teman-teman. Yang namanya kebetulan sering-sering ketemu, nggak mungkin itu ya. Terus bukan cuma itu aja, dibilang soal mobil mewah, diakui oleh Vanessa bahwa kendaraan tersebut memang milik Ahmad Lutfi. Namun mobil itu dipinjamkan. Jadi Vanessa Nabila bilang dia dipinjamkan mobil mewah. Bos, kalau lu cuma orang kenal, kebetulan kenal, minjemin mobil mewah, mohon maaf, kita ini bukan orang goblok. Ya Ahmad Lutfi itu bukan profesor yang bisa goblok-goblokin orang. Ya kalau dia bilang dia pinjemin, coba masyarakat ketemu dia aja, atau WA dia aja kagak dibales. Orang-orang aja WA dia kagak dibales. Masa orang kebetulan dikasih pinjem mobil mewah? Nggak mungkin lah, lu kalau nggak ada hubungan spesial sama seorang wanita, namanya laki-laki, lu nggak punya hubungan spesial dengan wanita, nggak mungkin wanita itu lu kasih pinjem mobil. Nanti lu dikasih duit dibilang kebetulan doang, dikasih duit pinjam, semua juga lu bilang pinjam. Ya itu, ini hal yang seperti ini harusnya diperiksa. Tapi hal benar atau tidaknya hal tersebut, kalau ada seperti ini, apalagi mobil dipinjamkan, ini KPK harusnya udah turun tangan ya. Coba bayangkan, Kapolda itu gajinya berapa juta sih sebulan? Kok lu bisa beli mobil mewah? Itu yang menjadi pertanyaan lagi teman-teman. Ya, bagaimana seorang level Kapolda bisa beli mobil mewah dan bisa punya simpanan wanita? Ya, akhir-akhirnya jadi seperti siapa teman-teman? Seperti Fedi Sambo. Fedi Sambo pun diisukan punya simpanan wanita. Tuh, yang orangnya ada di Polda yang cantik itu kan. Padahal dia udah punya istri, Putri Cenderawati. Biasanya seperti itu teman-teman. Pejabat yang sudah tinggi, yang uangnya udah banyak, uangnya itu akhirnya dia spending apa? Cari wanita simpanan. Saya cuma mau beritahu teman-teman ya, di luaran sana pejabat-pejabat bersih masih ada. Apakah harus kita memilih pejabat yang diterpa isu seperti ini teman-teman? Apakah kita mesti memilih pejabat yang tidak peduli kepada masyarakat? Apakah kita mesti memilih pejabat yang berasal dari tong sampah, teman-teman, ya? Yang sekolahnya itu tidak jelas, teman-teman, ya? Yang dimana kepeduliannya kepada masyarakat dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ikut berkampanye di pilkada ya. Ya, Presiden Jokowi dengan terang-terangan ya, tanpa tedeng aling-aling, turun ikut berkampanye, menurunkan derajatnya lah. Sebagai seorang negarawan, turun menjadi seorang ya jurukam di Pilkada Jawa Tengah, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya. Dan Jokowi terang-terangan mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin ya. Di sini Jokowi ikut berkampanye dan bahkan terang-terangan mendukung Ahmad Lutfi dan juga beliau membela habis-habisan. Ya mungkin karena ada pertarungan politik di situ ya antara PDIP dan juga Jokowi ya sebagai mantan kadernya.
Dan di sini juga tanpa disangka, tanpa dibayangkan ya, seorang Alvin Lim, pengacara kondang ini, Bung Alvin Lim, ternyata ikut mengomentari hal tersebut dan bahkan membongkar siapa sebenarnya Ahmad Lutfi sebagai Kapolda Jateng waktu itu ya, yang sekarang menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Alvin Lim dengan sangat berani dan sangat terang-terangan mengatakan bahwa Ahmad Lutfi itu dulu pernah berhubungan dengan Alvin Lim soal pengaduan tentang adanya tempat perjudian di 3 tempat di Jawa Tengah. Tetapi yang aneh, Alvin Lim mengatakan di sini bahwa aduannya tersebut tidak digubris oleh Ahmad Lutfi sebagai Kapolda, malah nomor handphonenya Alvin ini malah diblokir oleh Ahmad Lutfi. Ini kan aneh sekali, dan di sini diterangkan semua oleh Alvin Lim siapa sebenarnya Ahmad Lutfi. Dan itu Alvin disclaimer bahwa itu adalah pendapat beliau pribadi, tidak berkaitan dengan partai manapun katanya. Dan beliau terang-terangan tidak mendukung siapapun dan hanya menyarankan bahwa jangan pilih orang ini, yaitu Ahmad Lutfi, walaupun beliau didukung oleh Presiden Presiden Prabowo, mantan Presiden Jokowi ya, Presiden ke-7 yang terang-terangan mendukung. Dan di sini Alvin Lim menjelaskan kepada masyarakat Jawa Tengah untuk lebih cerdas memilih pemimpinnya. Asalnya Ahmad Lutfi ini boroknya sangat banyak sekali. Setelah dibongkar oleh Alvin Lim ini dengan terang-terangan dan dengan jelas, dengan berani ya. Saya salut sekali dengan orang ini, sangat berani sekali. Tanpa takut-takut membongkar masa lalu Ahmad Lutfi ya. Yang katanya beliau pernah beberapa kali mengadukan laporan bahwa ada perjudian tetapi tidak ditindak. Dan ini yang katanya pemimpin yang membela rakyatnya, tetapi bila ada pengaduan dari masyarakat, dari rakyatnya, tidak digubris. Dan akhir-akhir ini kan sangat marak sekali ya judi online. Dan tadi kami sertakan sebuah video dari Budi Ari yang dengan sombongnya, dengan congkaknya mengatakan siapapun calonnya yang didukung oleh Presiden Jokowi pasti menang. Seolah-olah Budi Ari ini udah mengalang-alangi Tuhan ya, mendahului takdir Tuhan. Pasalnya dia bilang pasti menang, seolah-olah sudah bisa memastikan. Di dunia ini kan nggak ada hal yang pasti. Harusnya seperti itu, jangan dilontarkan di depan publik. Tetapi Budi Ari ini benar-benar sudah mewakili Tuhan, mungkin dia ya, bisa memastikan bahwa siapapun calon yang didukung Jokowi pasti menang. Ini kan sangat sombong sekali, sangat arogan sekali. Sedangkan beliau ini sekarang ini lagi dibicarakan orang tentang judi online. Dan bahkan kemarin boroknya sudah dibongkar oleh Alvin Lim. Siapa Budi Ari sebagai Menteri Kominfo waktu itu, yang harusnya ikut bertanggung jawab atas carut-marutnya penegakan hukum, carut-marutnya digital di Indonesia ini, harusnya ikut bertanggung jawab atas maraknya perjudian online yang katanya mau diberantas, tetapi ternyata dibiarkan saja, pembiaran. Bahkan mantan stafnya ada 11 orang yang jelas-jelas tertangkap tangan melindungi akun-akun judi online dengan omset yang sangat besar sekali. Dan ini tidak main-main ini ya. Dan saya sekali lagi salut, angkat topi, angkat jempol 4 buat Bung Alvin Lim ya, sangat berani sekali membongkar tanpa tedeng aling-aling, tanpa dasar embel-embel partai atau mendukung salah satu calon. Beliau hanya menyodorkan sebuah fakta, data-data, karena beliau pernah berhubungan langsung dengan Ahmad Lutfi untuk mengadukan kasus perjudian tetapi tidak digubris. Dan ini sangat berpenting sekali ya buat referensi masyarakat Jawa Tengah, di mana beberapa hari lagi kan mau pencoblosan, jadi harus lebih cerdas memilih siapa yang layak memimpin Jawa Tengah. Kalau menurut saya sih orang seperti itu, kalau memang benar yang dikatakan oleh Alvin Lim, orang seperti ini nggak patut untuk dijadikan sebagai gubernur Jawa Tengah.
Hanya lip service saja ternyata. Ya walaupun didukung oleh presiden, didukung oleh mantan presiden, didukung oleh iblis dari neraka pun, orang ini sangat nggak pantas sekali. Kalau memang yang diomongkan oleh Alvin Lim itu benar, ya. Tapi kalau memang itu omongannya nggak benar, nggak mungkin lah Alvin Lim seberani itu. Apa nggak takut implikasi hukumnya seperti apa? Saya yakin Alvin Lim pasti punya data-data yang lengkap. Seandainya nanti terjadi masalah ke belakangnya. Bahkan Alvin Lim juga ikut membongkar berita dari suara.com ya, tentang wanita simpanan Ahmad Lutfi. Ini orang sangat berani sekali. Dan dengan terang-terangan. Ya memang dia disclaimer kalau mau menuntut tentang berita itu ya tuntut suara.com yang mengeluarkan berita itu. Alvin Lim hanya mereaction. Dan kita di sini di KMTV juga mereaction berita-berita yang disuguhkan oleh media. Kita mereaction mana yang sepertinya masuk dalam logika dan tidak hoax ya. Karena KMTV ini terus terang tidak mau menyebarkan berita-berita hoax yang real. Dan kami juga berusaha untuk menghadirkan videonya supaya memang jejak digitalnya ada, jadi tidak hoax. Jadi kami sangat hindari sekali berita-berita hoax, dan kami berusaha semaksimal mungkin menghadirkan jejak digital, yaitu berupa video atau rekaman atau apa yang bisa memperkuat bahwa kami tidak mengupload konten-konten yang hoax ya. Oke? Mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan buruan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari KMTV Channel. Salam waras buat Jawa Tengah.